Iya, halo semuanya. Jadi pada materi pertama di perkuliahan statistika atau statistik lingkungan ini adalah terkait dengan pengenalan statistika dan juga pengenalan data, ya. Oke, kita akan melihat apa itu statistika, ya, istilah tentang statistika dan juga statistik. Jadi kalau di negara kita, di Indonesia sendiri itu pada dasarnya membedakan ya dua istilah ini, statistik dengan statistika, di mana berdasarkan yang rekan-rekan bisa baca juga pada layar atau pada slide, statistik itu mengacu atau mengarah kepada kumpulan angka atau kumpulan data ya. Jadi statistik inti dari maknanya adalah terkait angka-angka atau data-data seperti itu. Nah, sedangkan statistika ya di satu sisi adalah tentang ilmunya ya atau knowledge-nya yang mempelajari kumpulan informasi dalam bentuk angka dan data tersebut. Gitu ya. Jadi kalau di Indonesia dibedakan antara statistik dan statistika. Statistik tadi adalah data, statistika adalah ilmunya seperti itu. Nah, kenapa saya bilang spesifik di Indonesia? Karena pada dasarnya di luar ya atau secara bahasa internasional, bahasa Inggris, statistika itu disebut sebagai statistics gitu kan. Ya kalau kita coba terjemahkan itu ke dalam bahasa Indonesia itu juga bisa disamakan seperti statistik gitu. Jadi ya kalau di luar penyebutan statistika ya that's statistik gitu. Cuman untuk di negara kita ada statistik, ada statistika gitu ya. Makanya kalau dalam lembaga ya suatu lembaga tentang pengelolaan data terbesar di negara kita yaitu BPS, Badan Pusat Statistik kan, bukan Badan Pusat Statistika gitu ya. Jadi ketika diperlihatkan dua istilah ini, saya harap rekan-rekan sudah bisa membedakannya ya, statistik dengan statistika. Itu. Kemudian untuk jenis ilmu statistikanya sendiri itu ada statistika yang berupa statistika deskriptif, yaitu ilmu statistika untuk mendeskripsikan suatu informasi data tanpa mengambil kesimpulan dalam bentuk generalisasi data informasi tersebut gitu ya. Jadi maksudnya ketika kita mengaplikasikan ilmu statistika deskriptif atau menggunakan analisa statistika deskriptif ini di pengolahan data kita, ya kita tidak bisa menyimpulkan bahwa data tersebut bisa diaplikasikan untuk keseluruhan populasi ya atau keseluruhan kondisi sebenarnya gitu. Gak bisa karena memang sifatnya deskriptif. Berbeda halnya dengan statistika yang sifatnya inferensial gitu ya. Memang dia dikhususkan atau ditujukan untuk pengambilan kesimpulan atau untuk menarik kesimpulan dalam bentuk generalisasi data secara keseluruhan gitu. Kenapa bisa kalau statistika inferensial dipakai untuk menarik kesimpulan, menceritakan kondisi keseluruhan eh, lingkungan data gitu ya, karena memang ada suatu teknik analisis dalam inferensial statistika ini, yaitu teknik analisis yang untuk data parametris serta teknik analisis untuk data yang non parametris gitu. Nah, selengkapnya apa itu parametris, apa itu non parametris, teman-teman nanti akan ketemu pada materi atau pertemuan di mungkin minggu ke-8 ya atau minggu ke-9 ya pokoknya setelah UTS nanti seperti itu ya. Nah, itu dulu jenis statistika secara umum. Kemudian dari definisi antara statistik dan juga statistika ya, tadi kita bisa lihat bahwa yang menjadi nyawa daripada statistika ini adalah soal data gitu ya. Jadi ya itulah yang menjadi inti daripada statistik dan statistika. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini, pertemuan kedua dan pertemuan-pertemuan selanjutnya, teman-teman diharapkan bisa ya goalnya adalah membaca, menganalisis dan menginterpretasikan data, suatu data yang diberikan seperti itu. Ya, coba. Nah, sekarang mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini bisa menelaah ya atau memikirkan sendiri dulu. Coba pikirkan beberapa contoh data ya, baik yang sifatnya general dalam kehidupan sehari-hari ya atau our daily life atau data yang memang berhubungan dengan apa yang sedang kita pelajari ya, yaitu terkait bidang teknik lingkungan gitu ya.
Coba saya pancing ya dengan memberikan contoh, misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, ya apapun lah datanya ya. Misalkan teman-teman eh, memakai ini kan, pasti memakai internet lah dalam kehidupan sehari-harinya kan, kuota apa segala macam. Jadi bisa tuh data tentang pemakaian kuota internet, ya baik dari WiFi atau dari kuota internet di handphone dan sebagainya ya, data pemakaian kuota internet dalam kurun waktu misalkan sehari atau seminggu atau sebulan seperti itu. Ya, coba kalau misalkan di bagian lingkungan, ya baik dari data sungai atau perairan atau data udara atau apapun ya, teman-teman bisa gali sendiri dan pikirkan sendiri, gitu. Oke, selanjutnya ketika teman-teman sudah bisa memberikan contoh ya, data itu seperti apa sih? Gitu. Teman-teman juga perlu memahami sebenarnya makna atau definisi dari data itu apa. Ya, di sini saya memberikan beberapa referensi eh, definisi ya, baik dari KBBI yang menyatakan bahwa data adalah suatu keterangan yang faktual, ya, yang benar dan nyata. Gitu. Kemudian dari Universitas Negeri Yogyakarta mengatakan bahwa data adalah fakta empirik, ya, jadi suatu hal yang nyata yang bisa dibuktikan secara saintifik ya, dan di mana data ini didapatkan melalui serangkaian metode dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dalam suatu riset atau penelitian. Kemudian dari suatu website keilmuan juga ya disebutkan bahwa data adalah kumpulan informasi ya atau keterangan yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan tertentu dari sumber-sumber tertentu gitu ya. Jadi dari beberapa sumber ini dan mungkin teman-teman bisa mencari referensi yang lain bahwa data itu adalah kumpulan informasi yang bisa dibuktikan kebenarannya ya, yang faktual, yang empirik seperti itu. Oke. Nah, kemudian berdasarkan beberapa hal ya. Data ini ada beberapa jenis. Tuh, misalkan berdasarkan sumbernya. Ya, saya yakin teman-teman pernah ya atau mungkin sudah familiar dengan hal ini. Ada data primer ya yang langsung diambil oleh kita sebagai yang membutuhkan data ya atau dalam hal ini kita sebagai peneliti ada data sekunder ya yang diambil dari sumber lain gitu. Misalnya nih, kita meneliti tentang pencemaran ya di air Sungai Citarum. Kita langsung turun terjun ke Sungai Citarumnya, ya daerah apapun, hulu, hilir, tengah dan sebagainya. Kemudian kita ambil tuh sampel air ya untuk mengukur si data suhu air misalnya mengukur TSS-nya, TDS-nya. Nah, berarti data suhu air, TSS, TDS dan sampel atau parameter apapun yang diukur itu menjadi data primer ya, karena kita yang langsung ambil. Seperti itu. Berbeda halnya dengan data sekunder. Berarti kalau data sekunder kita nggak langsung ngambil ke lapangan atau kita nggak langsung dapatkan sendiri, tapi kita butuh perantara atau butuh pihak lain untuk mendapatkan data tersebut. Ya, misalnya kalau terkait tadi pencemaran air Sungai Citarum, ya, bisa kita minta gitu ya ke DLH. Dalam hal ini berarti DLH adalah perantaranya. Kita mendapatkan data sekunder dari pihak DLH ya. DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Seperti itu. Nah, itu berdasarkan sumber, kemudian berdasarkan sifat. Ini juga penting teman-teman ketahui bahwa data itu ada yang sifatnya kuantitatif ya. Quantity berarti memang dia ditunjukkan atau digambarkan ya, divisualisasikan dalam bentuk angka-angka. Kemudian data kualitatif itu bukan angka tapi berupa kata-kata ya. Jadi data itu tidak selalu berbentuk angka teman-teman, tapi kalau berbentuk juga kalimat, statement, kata-kata, that's data ya. Karena data adalah informasi kan pada dasarnya kan. Seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan proses, nah kalau berdasarkan proses ini secara klasifikasi ya, teman-teman bisa lihat ini kedua-duanya baik data diskrit dan data kontinum adalah atau merupakan bagian dari data kuantitatif gitu ya. Karena diskrit dan kontinum itu semua berbentuk angka. Hanya bedanya kalau data diskrit itu nilainya terbatas. Jadi angkanya hanya seputar bilangan bulat. Oke, berbeda dengan data kontinum, nilainya lebih tidak terbatas dibanding data diskrit, jadi angkanya bisa berbentuk bilangan desimal juga selain bilangan bulat, gitu ya. Kemudian berdasarkan skala pengukuran, ada data yang disebut data nominal, ya sifatnya kategorik, kemudian data ordinal yang memperhatikan order ya atau urutan, data interval dan data rasio. Nah, kemudian kalau bedanya data interval dan rasio ini, kalau interval itu dia data yang berupa jarak, tapi
tidak memiliki nilai nol absolut ya. Jadi maksudnya nilai nol absolut itu nilai yang apabila ada angka nol di situ tidak ada artinya berarti angka nol itu. Gitu ya. Kalau data rasio, data yang sama-sama berupa jarak tapi memiliki nilai nol absolut gitu ya. Contohnya data interval ini data suhu ya. Ada suhu 0 derajat Celcius berarti ya memang tidak ya tidak terjadi apa-apa gitu ya dalam suhu 0 derajat Celcius kayak gitu ya. Gitu ya. Teman-teman bisa menggali lebih jauh apa contoh dari data-data berikut primer, kuantitatif, diskrit, ordinal, rasio dan sebagainya ya. Ini klasifikasinya. Nah, kemudian di sini ada saya beberapa contoh ya. Coba teman-teman kategorikan ini data apa? Baik berdasarkan sumber, berdasarkan sifat, berdasarkan proses, dan sebagainya. Gitu. Misalnya, untuk statement nomor 1, pihak DLHK Kabupaten Karawang sedang meneliti kualitas das daerah aliran Sungai Citarum di wilayah Karawang. Mereka mengukur beberapa parameter dan didapatkan hasil pengukuran sebagai berikut ya. Warna air coklat keruh, suhu air 311 derajat Celcius, kedalaman sungai 2,5 meter, dissolved oksigen 4,32 mg per liter dan pH-nya adalah 6,5. Coba misalnya dari data ini, menurut teman-teman ini data primer kah? Atau data sekunder kah? Atau data kualitatif kah? Dan sebagainya. Ya, saya kasih contoh misalnya, ketika dilihat statement nomor 1 ini, pihak DLHK Kabupaten Karawang sedang meneliti kualitas air, mereka mengukur dan mendapatkan hasil pengukuran. Ya, berarti mereka terjun langsung ke lapangan untuk mengukur parameter kualitas airnya. Berarti berdasarkan sumber ini adalah data primer, gitu ya. Lalu yang pertama, warna air coklat keruh. Ya, berarti ini adalah data yang kalau berdasarkan eh, berdasarkan jenisnya tadi itu termasuk data kualitatif gitu ya. Kemudian suhu air kalau berdasarkan jenisnya juga itu termasuk data kuantitatif karena berupa angka seperti itu kan. Ya, kalau misalkan mau dilihat dari berdasarkan prosesnya, nah berarti uh, warna air, suhu air ini termasuk data yang sifatnya diskrit gitu ya, karena berupa angka bulat. Kebetulan dapatnya seperti itu, ya tertulisnya seperti itu gitu. Nah, kemudian yang nomor 2 ini ada satu bagian juga yang ingin diteliti DLHK di mana ingin mengetahui konsumsi air Sungai Citarum ke penduduk sekitar gitu. Kemudian untuk statement atau pernyataan nomor 2 tadi ya bahwa pihak DLHK ingin meneliti konsumsi, berarti ingin meneliti suatu bagian lain masih terkait objek daerah aliran Sungai Citarum tersebut gitu ya. Tapi di sini mereka dikatakan menggunakan instrumen kuesioner, berarti ingin ditanyakan ya pertanyaan-pertanyaan kuesioner tersebut kepada warga sekitar gitu. Nah, kalau kita pasti tahu ya, kuesioner itu adalah bentuk pernyataan gitu kan kata-kata. Berarti kalau dilihat berdasarkan ini tadi, berdasarkan sifatnya dia termasuk data ini ya, data kualitatif gitu kan. Kita lihat contoh kuesionernya, misalnya ditanya, Anda sudah berapa lama tinggal di Sungai Citarum? Kemudian apa yang Anda alami kalau menggunakan atau konsumsi air sungai tersebut? Seperti itu. Ya. Nah, kalau tadi berdasarkan sumbernya, misalnya primer atau sekunder, kita bisa langsung ngeh bahwa ini adalah data primer, ya kan? Karena dia selain buat langsung kuesionernya, ia membagikan langsung kuesioner tersebut kepada eh, ini ya responden dalam hal ini warga sekitar Sungai Citarum gitu. Nah, kemudian mengapa sih kita sangat-sangat penting ya sifatnya untuk bisa memahami jenis data. Jadi data yang diberikan kepada kita tuh jenisnya jenis apa gitu ya. Karena itu tujuannya untuk mengetahui atau untuk mengaplikasikan metode pengolahan data yang tepat. Karena berbeda jenis data akan berbeda jenis metode pengolahannya. Gitu ya. Nanti kalian akan lebih kena sendiri, akan lebih relate dan memahami sendiri ketika nanti ya kita pertemuan berikut-berikutnya lebih banyak membahas tentang data dan teknik analisisnya gitu ya. Jadi intinya terlebih ini dahulu harus bisa paham ini jenis data apa. Ya, kemudian satu quote ya terkait data yang sangat baik ya menurut saya untuk juga bisa kita
tanamkan ya dalam pikiran kita selama kita mengikuti perkuliahan statistik ini adalah terkait data is the new oil. Tuh, apa maksudnya the new oil? Ya, oil itu kan minyak ya, minyak bumi. Kalau misalnya di kehidupan eh, sehari-hari gitu ya, oil itu minyak bumi. Kita tahu betapa berharganya minyak bumi ya untuk menunjang apapun yang kita lakukan gitu ya, aktivitas, kemudian pekerjaan dan sebagainya. Dan itu mahal kan, karena dia benar-benar terpakai benar-benar berharga. Begitupun dengan data. Ya, begitupun dengan data. Data itu kalau tidak bisa kita pahami, apalagi kita olah sedemikian rupa, ya sudah hanya menjadi kata-kata atau angka-angka saja. Padahal kalau bisa dianalisis dengan baik, bisa dibaca dengan baik, itu akan jadi sesuatu yang seberharga oil, seberharga minyak bumi, gitu ya. Oke, maka mari kita sama-sama belajar untuk mulai bisa memahami, membaca, menganalisis data-data yang ada supaya juga itu menjadi sesuatu yang bermakna, yang informatif juga untuk masyarakat ya. Khususnya kita data terkait bidang lingkungan ya atau bidang teknik lingkungan kayak gitu. Nah, kemudian juga nanti dalam penelitian atau dalam kehidupan sehari-hari itu juga ada istilah variabel, teman-teman ya. Jadi tidak hanya soal data. Apa itu bedanya antara data dan variabel? Jadi variabel itu adalah segala sesuatu yang menjadi unsur pengamatan atau penelitian. Sedangkan data itu adalah segala informasi yang terkandung dalam variabel tersebut ya, variabel penelitian. Sorry, ini kurang nih kata-katanya, kumpulan informasi dalam variabel penelitian. Ya, kemudian variabel itu sendiri, seperti teman-teman bisa baca, ada beberapa jenis ya. Ada yang termasuk variabel independen, berarti variabel yang bebas yang memberikan pengaruh kepada variabel terikat atau variabel dependen. Itu variabel independen itu biasa digambarkan dengan X. Kalau variabel dependen, variabel terikat digambarkan dengan Y gitu ya. Ada variabel moderator, variabel intervening dan variabel control ya, variabel yang menjadi variabel pengendali gitu ya, yang menjadi patokan, tolak ukur. Tuh. Nah, untuk bisa lebih membedakan secara real, apakah data dan variabel itu dan bedanya apa, coba kita lihat contoh ini ya. Saya coba angkat topik yang sebisa mungkin mudah-mudahan relate ya dengan apa yang teman-teman mungkin alami ya, pernah alami atau sedang alami atau akan mengalami ya di kehidupan kemahasiswaan gitu ya. Saya berikan topik penelitian, contohnya hubungan antara prestasi dengan tingkat patah hati mahasiswa di suatu universitas, let's say universitas A gitu ya. Nah, apa yang disebut data, apa yang disebut variabel? Contoh, ya tadi ya, variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan atau objek penelitian. Kalau misalkan topik penelitiannya ini adalah terkait hubungan antara prestasi dengan tingkat patah hati, berarti kita harus meneliti prestasi mahasiswa yang dimaksud seperti apa. Nah, apa data yang dibutuhkan atau apa yang bisa menggambarkan tentang prestasi mahasiswa? Ya, misalnya dilihat dari IPK, gitu kan? Dilihat dari jumlah prestasi yang dihasilkan di luar akademik, olahraga, kesenian, apapun gitu ya. Itu soal prestasi. Kemudian variabel tentang apa nih? Kepatah hatian ya, patah hati. Nah, apa yang bisa menggambarkan patah hatinya seorang atau mahasiswa di Universitas A? Misalnya, berapa lama sih dia menangis gitu ya? Berapa lama dia merenung atau memikirkan atau bengong gitu ya, tidak memikirkan apa-apa? Berapa sering intensitas atau frekuensi dia cerita ke temannya gitu ya. Nah, itu variabel utama daripada topik penelitian ini. Kemudian juga ada variabel-variabel pendukung ya yang menjadi uh, support variabel untuk menunjang penelitian ini ya. Misalkan aktivitas apa yang dilakukan, kemudian jumlahnya seperti apa, kemudian uh, bagaimana frekuensinya dia bermain bersama orang-orang di sekitarnya, teman-temannya seperti itu. Itu ya. Jadi mudah-mudahan melalui contoh ini teman-teman bisa apa itu variabel, apa itu data. Gitu ya. Jadi sekali lagi variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek ya daripada penelitian atau pengamatan tersebut. Data itu adalah kumpulan informasi dari variabel yang diteliti. Gitu. Oke ya, bisa ya data dan variabel. Kemudian terkait pengambilan data sekarang, ya teman-teman harus sangat wajib ya hukumnya wajib kudu memahami, mengerti tentang populasi dan sampel. Ya, apa itu populasi, apa itu sampel?
ya. Jadi populasi adalah keseluruhan kumpulan objek penelitian yang akan diteliti atau yang akan diobserve gitu ya. Nah, sampel itu adalah sebagian daripada populasi. Tapi dengan catatan, sampel yang diambil dari sebagian populasi tersebut itu harus sifatnya representatif atau mewakili kondisi populasi yang ada. Nah, bagaimana Bu supaya jumlah sampel yang kita ambil itu dikatakan representatif? Ada tekniknya. Ya, mungkin teman-teman pernah tahu ada metode Slovin ya, metode Slovin atau rumus Slovin atau juga ada beberapa teknik yang lain seperti itu. Ya, jadi sampel itu harus bisa representatif terhadap populasi. Nah, kemudian pengambilan sampel itu dinamakan sebagai sampling ya, kegiatan sampling. Lalu kalau pengambilan bukan sampel tapi populasi secara keseluruhan namanya sensus ya. Makanya sensus penduduk kan kalau kita 10 tahun sekali gitu. Karena yang diambil ya bukan sebagian penduduk. Misalnya dari Indonesia itu penduduknya 250 juta gitu kan. Yang diambil bukan hanya 50 juta untuk sebagai sampel enggak, tapi kan keseluruhan ya. Seperti itu populasi. Makanya disebut dengan sensus. Itu. Nah, ini silakan dilihat juga apakah perbedaan dari segi definisi dan sampel tadi kemudian juga dari karakteristik ya dan dari simbol gitu. Nah, jadi dalam hal ini seperti digambarkan dalam bullets yang awan ini bahwa parameter untuk karakteristik populasi dan statistik untuk karakteristik sampel itu harus saling tentunya mendukung satu sama lain ya, di mana statistik itu untuk mewakili sampel, kemudian populasi itu harus bisa direduksi jumlahnya dengan sampel yang jumlahnya dikatakan tetap bisa mewakili si populasi ya yang ada. Seperti itu. Oke, nah eh ya saya harap sebenarnya sudah paham sih ini, tapi saya coba kembali ulas gitu ya. Kenapa sih sampel? Ya, kenapa tidak populasi aja gitu loh secara keseluruhan? Apakah lebih baik kalau kita ngambil populasi secara keseluruhan? Jawabannya tidak selalu atau belum tentu. Ya, sampel pun bisa akan menjadi sesuatu hal atau objek yang baik dalam penelitian kita, walaupun itu sifatnya hanya sebagian kan dari populasi. Gitu. Asalkan memang sifatnya uh, representatif dan diambil dengan teknik yang benar. Gitu. Dan sampel ini adalah tujuan pengambilan sampel ini adalah tujuan daripada kita mengefisiensi waktu penelitian. Jelas kan semakin sedikit yang diteliti berarti semakin hemat juga kita dari segi waktu. Kemudian efisiensi biaya juga tentunya. Ya semakin sedikit orang atau benda atau objek yang kita amati, semakin kecil juga atau efisiensi juga biaya yang akan kita keluarkan untuk meneliti sampel tersebut. Gitu ya. Tadi juga terkait ketelitian, somehow atau sometimes dengan jumlah sampel yang lebih sedikit dibandingkan populasi, itu potensi keakuratannya bisa lebih tinggi. Ya kan? Karena dia fokus pada kumpulan sampel tersebut. Berbeda hanya dengan populasi yang emang sifatnya udah banyak, jadi ada kemungkinan atau ada potensi dia agak sedikit less akurat gitu ya tapi pada dasarnya baik populasi maupun sampel tetap semua harus akurat ya gitu. Cuman sampel karena lebih sedikit bisa ada potensi lebih akurat aja. Tuh. Ya, itu tentang pentingnya pengambilan sampel. Nah, di sini saya berikan beberapa case ya, contoh dalam suatu kalimat aja. Tentukan ini populasi, tentukan terlebih dahulu, ini populasikah atau sampelkah? Kalau sudah menentukan apakah ini populasi atau sampel, kemudian populasi atau sampelnya yang mana? Ya. Jadi tentukan dulu ini populasi atau sampel. Analisis dulu ya. Coba yang pertama, saya kasih contoh ya yang pertama. 300 orang mahasiswa aktif Unsika dari seluruh fakultas. 300 orang mahasiswa aktif Unsika dari seluruh fakultas. Gitu. Ini adalah bentuk dari sampel, ya kan? Kenapa sampel? Kenapa bukan populasi? Bukan jumlah orangnya 300 banyak. Coba, apakah mahasiswa aktif Unsika hanya 300? Ya saya yakin enggak ya, lebih dari itu. Gitu kan? Maka jelas karena keyakinan ya, ya sok dibuktikan dengan data deh. Minta ke kepegawaian kalau perlu ya. Karena jumlah mahasiswa aktif itu pasti lebih dari 300, maka pernyataan nomor satu ini adalah sebuah sampel.
Gitu. Oke, kita udah clear ini adalah sampel. Lalu populasinya apa? Kalau nomor satu ini adalah sampel. Ya, maka populasinya jelas adalah mahasiswa aktif Unsika. Ya, mahasiswa aktif Unsika dari seluruh fakultas. Itu populasinya. Ya. Oke, coba kita lanjut ke nomor 2. Dosen Unsika. Apakah ini sampel atau populasi? Dengan pernyataan demikian, ya, bagi teman-teman yang memikirkan ini adalah populasi, tepat jawabannya. Ya, ini populasi. Oke. Lalu sampelnya apa, Bu? Ya, apapun sampelnya. Bisa berbagai hal, misalnya dosen Fakultas Hukum atau dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi sebagai fakultas sosial, ilmu sosial gitu ya. Oke, FISIP juga termasuk. Atau 250 dosen Unsika, kan bisa. Jadi apapun ya. Maka bisa kita lihat juga populasi itu sifatnya general, sangat-sangat luas. Jelas tadi kan, maka disebutkan populasi itu adalah keseluruhan. Gitu. Nah, sok teman-teman silakan memikirkan 3, 4, 5 dan seterusnya ini apakah sampel atau populasi, lalu kemudian coba di identify juga ya. Kalau ini sampel atau populasi, contoh populasi atau sampelnya seperti apa? Ya. Nah, tadi tentang populasi sampel, sampling juga. Sekarang tentang sampling itu sendiri, ya, tentang teknik pengambilan sampel. Ada yang secara keseluruhan atau secara umum, ada yang disebut dengan probability sampling, ya, di mana setiap anggota populasi itu punya kesempatan untuk menjadi sampel. Ya, kemudian ada non probability sampling. Jadi nggak semua anggota populasi itu punya kesempatan untuk dijadikan sampel penelitian. Itu. Nah, ini contohnya si probability sampling itu tekniknya ada simple random sampling, jadi dia hanya ngambil-ngambil aja tanpa memikirkan suatu pertimbangan tertentu. Ada systematic sampling, ya, contohnya kayak di gambar, misalkan urutan kedua, baru nanti urutan keempat, urutan keenam dan seterusnya. Ya, berdasarkan udah memakai pertimbangan tertentu. Begitupun dengan stratified sampling dan cluster sampling. Ya, jadi intinya probability sampling itu semua anggota populasi punya kesempatan untuk menjadi sampel penelitian. Berbeda dengan non-probability sampling. Ya, ada convenience, ada purposive sampling, ada snowball sampling, ada quota sampling. Ya, jadi benar-benar pertimbangan daripada non-probability sampling ini lebih tinggi dibandingkan dengan probability sampling. Ya, sekedar tahu dulu aja. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa lebih relate nanti dengan mata kuliah metode penelitian ya di semester atas, semester 7. Itu sebagai pengantar untuk teman-teman nanti mengerjakan KP maupun TA. Oke, nah itu saja teman-teman pengenalan statistika dan juga pengenalan data. Selanjutnya nanti kita akan coba mengulik lagi bagaimana data itu disajikan ya, supaya juga bisa diinterpretasikan, diinformasikan secara jelas kepada para pembaca. Oke, terima kasih. Kita ketemu di next video.